saya mau bicara dulu tentang reproduksi pria dulu, karena kita tidak sama dengan kita. Kalau mungkin punya anak perempuan lebih mudah kan? Ya, menstruasinya terus menjelaskan menstruasi lebih mudah bukan? Ya baik, saya izin ya. Ya Mbak Wiwi, minta tolong dulu organ reproduksi pria ya. Sama-sama kita harus tahu secara anatomi dulu, oke? Ya ini punten maaf ya, kita harus tahu. Karena kan kita punya anak laki-laki dan kita juga punya suami ya. Ini orangnya hadap sana, potongannya begini jadinya ya. Ya, potongannya kayak gitu. Inilah reproduksi. Pada laki-laki Allah berikan organ reproduksi itu di luar rongga tubuh, di luar rongga tubuhnya ya. Wanita organ reproduksi semua di dalam rongga tubuh. Ya, mereka di luar. Kita semua di dalam. Ya. Lah itulah sebuah soulmate-nya, itu belahannya itu maksudnya. Ya, itu keserasiannya. Kebayang nggak kalau laki-laki semua di dalam? Nah kan makanya saya tanya, itulah keserasiannya. Ya, iya. Ini sebentar ya. Ini namanya testis. Oke? Kita tadi sudah sepakat bicara tubuh manusia bahasa Latin atau bahasa medis agar lebih universal ya dan tidak aneh. Daripada saya ngajarin, "Bu, ini biji." Nah, kan nggak enak. Nah, tuh ibu ketawa tuh waktu bilang testis, nggak ada yang ketawa. Bilang biji aja udah gemes banget. Makanya pakai salah satunya kenapa kita pakai bahasa kedokteran supaya ya nggak senyum-senyum aneh. Ya, ada dua. Sebagaimana juga pada wanita indung telur ada dua. Indung telur sebutnya ovarium, ada dua ya. Cuman kita punya di dalam rongga tubuh. Pria di luar, ada dua. Makanya pada bayi yang lahir itu dokter anak harus, pada laki-laki dia cek testisnya dua apa satu. Kalau satu, oh dia harus lihat dari atasnya masih ada. Oh jangan-jangan masih agak ke atas, diurut dulu sedikit. Atau masih tertinggal di atas ini. Makanya ada yang dioperasi, ya. Tapi ada juga yang memang nggak ada, cuma satu. Kalau cuma satu, maka ya kemungkinan nanti mandulnya lebih tinggi, ya kan? Karena tentu produksinya kurang, ya. Ya, disinilah nanti, ya, ada berkumpul sperma, ya. Dari mana? Dari sini, dibuatnya di sini oleh Allah, ya. Nanti kumpulnya di sini. Ini ada jadi ruang itu memang bentuknya berongga ya, supaya sperma kumpul di situ. Ya. Dua testis itu bisa menampung antara 200 juta sampai 500 juta sperma. Sperma itu kecil-kecil, masya Allah, ya, kecil-kecil sekali. Ya, itu ukurannya 0,05 mm dari kepalanya sampai ujungnya. Kalau bentuknya ya mirip-mirip anak kodok gitu, ya tahu ya berudu ya, masih ada lihat anak kodok sini, ya. Tapi anak kodok itu panjang, ini cuma 0,05 mm. Kalau ibu yang seneng riset barangkali sampai rumah lihat penggaris, ya Allah milih 1 mm segini, 0,5 segini, 0,05 seberapa, ya. Pentul kita bun, yang ujung ini bun, ya. Bisa sampai sebanyak ini, itu adalah kumpulan 100 sperma baru bisa bikin kecil ini, pentul gini ujungnya gitu ya. Ini sampai bawa pentul di kepala nih supaya bisa membayangkan ini 200 juta sampai 500 juta dan semua itu bakal manusia ya, diproduksi ya. Laki-laki nanti kalau spermanya sudah penuh ya, udah, nanti dia keluar lewat ini panjang. Nih sudah penuh, keluar lewat sini, ya dia akan lewat ada namanya vesica seminalis. Di sinilah dikasih cairan. Nanti dia jalan ke sini, keluarnya sama di uretra atau saluran di sini. Jadi saluran kencing dan saluran keluarnya sperma pada pria jalannya sama.
Kalau wanita ya, jalan kencingnya dan jalan lahir berbeda. Ya, ini sama. Kalau kencing dari mana? Kencing dari sini, kantong kencing di sini. Keluarnya ada pintunya juga di sini sendiri, tapi pas sudah persilangan ini dia sama. Bu Aisyah, bisa bersamaan nggak itu kencing sama sperma keluar? Tenang Ibu, tenang. Saya tahu arah pertanyaannya. Allah Maha tahu. Allah akan buat sedemikian rupa sesempurna mungkin. Nggak sama, nggak bersamaan antara air kencing dan sperma keluar, karena ada pintunya di sini. Ya, pintunya itu biasanya dikelilingi namanya prostat. Pernah dengar prostat? Ya, itu pintunya. Jadi mana dulu yang mau keluar? Kencing dulu kah? Atau air mani dulu keluar? Ya, punten maaf, makanya pada saat hubungan intim suami istri, terkadang suami kita merasa, aku pipis dulu ya. Ah gitu. Jangan juga, ya pipis. Nggak usah Bu, tenang ya. Dan dia bergantian ya. Ya, kadang ditahan dulu sama Allah di sini. Karena apa? Alat sudah diciptakan. Ya, ini dulu kencing, ya, begitu. Nah, ini namanya penis, makanya sepakat saja kita ya istilahkan penis. Dia itu kayak spons dalamnya. Spons tapi spons ya. Nanti akan berisi ya nak darah di sini. Ya, kemudian di sini juga banyak persarafan, makanya di sini tempat yang sangat sensitif ya. Ya, kita tidak dia pegang saja, cerita saja ini sudah mulai bergetar daerah sini ya. Ya, kita kasih nama penis, ajarkan anak-anak namanya penis. Bun, kan anak kecil itu ya biasanya bertanyanya tentang ini tubuh kita kan. Misalnya dia punya anak laki perempuan gitu. Kadang-kadang kan gitu kan suka mereka belajar anatomi. Aku kok lain ya sama kakak aku misalnya gitu. Ya Bun, ini apa namanya? Pakai kan nak bahasa kedokteran ya. Iya nak, ini penis. Karena ada ibu-ibu salah, masa dia bilang ini singkong. Sih gimana sih? Burung. Nah, nanti membedakan dengan burung yang di atas itu gimana? Singkong, masa dibilangin singkong sih? Aduh, makanya penis. Ujungnya, kepalanya namanya gland penis. Gland itu kepala. Langsung kan? Ya, ini disinilah yang nanti akan disunat ya, kulitnya dibuka. Di sini sirkum ya, ini. Dan biasa anak kecil nih, anak laki-laki kita, pagi-pagi setiap mau pipis ya, penisnya berdiri. Itu bahasa medisnya ereksi. Ereksi. Gak usah pakai bahasa daerah ya, aneh ntar. Tuh gak disebut aja ibu ketawa. Aduh. Makanya namanya ereksi. Nanti kalau dia tanya, Bun, kenapa berdiri? Iya nak, itu namanya ereksi karena mau pipis. Kenapa? Karena ini ada salurannya. Kasih perumpamaan ya, seperti saluran air yang di luar. Kalau dia tertekuk, airnya susah keluar ya. Nah, bumpet kata Bun. Siapa yang bilang bumpet tadi? Maka dia harus berdiri dulu agar salurannya lebih mudah lewat air kencing. Anak kecil ibu ngomongin air kencing aja, nggak usah air sperma. Karena belum lagi umurnya, nanti kelas 4 baru mulai bicara ini ya, bicara tentang sperma. Nah, kemudian sperma itu di sini nanti pada masanya dia sudah terbentuk banyak, penuh, maka keluar. Dan keluar pertama pada anak laki-laki itu ya, ini pada saat keluarnya dalam keadaan tidur. Inilah yang disebut mimpi basah, ya, dan tidur. Terus gimana yang keluar? Ya sekitar itu.
Antara 200 juta sampai 500 juta. Sebanyak apa? Sebanyak cuman 5 mili. 5 mili itu seberapa, Bu? 1 sendok obat. Coba kasih lihat dulu cairan sperma ya. 1 sendok obat itu 5 mili. Maaf ya, ini bentuknya kayak gitu ya. Iya. Karena cuman 5 mili atau 1 sendok obat atau 1 sendok teh, maka yang basah hanya celana dalamnya saja. Makanya bilang sama anak laki-laki, apalagi yang masih kelas 4, nak, nanti suatu saat kamu mulai usia pubertas ditandai dengan mimpi basah. Kamu mimpi pas bangun celana dalam basah. Kasih tahu juga, bedakan dengan ngompol. Kalau ngompol minimal 100 cc. Iya, enggak 1 sendok teh. Ngompol apa 1 sendok teh? Itu spirit namanya. Minimal 100 cc, ada yang 200 cc, dan dia lebih penuh lagi 2 pekan. Ada yang 2 pekan, ada yang 3 pekan. Ya, iya, penuh keluar. Ya, karena belum berumah tangga, belum punya istri, makanya pasti keluarnya pas tertidur, pas tidur. Nah, alami sekali. Waktu tidur itu, ya, dia akan keluar ini. 2 pekan lagi begitu. Mimpi apa ya, Bu Aisyah? Jelas kalau dalam hadis dikatakan mimpi bersetubuh. Ya, kalau nanti anak-anak tanya, kalau dia masih terlalu kecil, nanti aku mimpi apa, Bun? Nanti mimpi di sampingnya ada perempuan. Mungkin kamu peluk perempuan itu atau kamu peluk perempuan itu. Karena mungkin anak umur segitu nggak ngerti bersetubuh.